Salah satu tujuan dari kehidupan orang percaya adalah kemenangan roh atas kedagingan, termasuk adanya sebuah perubahan hidup yang diwujudkan dengan hidup benar di hadapan Allah. Namun seringkali kita tidak hidup seperti orang percaya. Kita masih hidup dalam keberdosaan kita. Kita dapat meneladani kehidupan Yesus yang menyatu dengan Bapa selama ini. Yesus yang memancarkan dan memanifestasikan sifat dan karakter Bapa. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Seharusnya karakter Tuhan Yesus ada di dalam kita ketika kita hidup di dalam dunia ini. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ini ya. Iya. Gimana kalau kita hidupnya ini menyatu dengan Bapa, membuat kita hidupnya ada kuasa gitu ya. Seperti Yesus hidup di dunia ini ya. Seperti Yesus hidup di dunia, demikian pula kita saat ini ya. Amin, ya. Nah, tema kita hari ini adalah menyatu dengan Bapa, membuat kita hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menjadi rema bagi kita dan kita benar-benar diubahkan. Bapa di surga, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini sama seperti Yesus ketika hidup di dunia ini. Oleh karena itu kami membuka hati kami untuk siap mendengar firman-Mu yang akan menjadi jawaban, kekuatan dan merubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, mari kita baca dalam versi bahasa Inggrisnya. 1 Yohanes 4 ayat 17b. Because as He is, so are we in this world. Wah, luar biasa ya. Because as He is, so are we in this world. Wow. Luar biasa. Jadi kehidupan Yesus yang menyatu dengan Bapa selama di dunia ini adalah kehidupan yang memancarkan dan memanifestasikan sifat dan karakter Bapa yang adalah Buah Roh Kudus, yaitu kerendahan hati, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Wow, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus. Kita ini harus percaya, mengerti, dan menyadari bahwa sama seperti Yesus. Demikian juga dengan kita yang ada di dunia ini. Amin. Ya, artinya adalah di dalam Yesus sifat dan karakter kita yang baru identik atau sama dengan sifat dan karakternya Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Amin. Coba bayangkan ya, sifat dan karakter kita identik dengan sifat dan karakter Yesus ketika Yesus ada di dunia. Wow, keren banget ya. Nah, sahabat yang baik, jadi ketika kita menyatu dengan Bapa, membuat kita hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini.
sehingga kehidupan kita akan memancarkan dan memanifestasikan buah Roh Kudus ini, ya, yaitu kerendahan hati, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, luar biasa ya kalau kita seperti itu ya. Wah, Kita menghidupi kehidupan seperti Kristus buah roh ini. itu akan membuat orang jadi melihat kemuliaan Iya, Tuhan. melihat Tuhan ya melalui hidup kita ya. Nah, Amin, ya. ketika kehidupan kita memancarkan, memanifestasikan buah Roh Kudus, maka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan bahwa kita menjadi pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wah, luar biasa kita diberi kuasa dan otoritas Untuk ya, melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih dari itu kata Tuhan ya. Amin. Dan ketika kita menyatu dengan Bapa, kemudian kehidupan kita memancarkan dan memanifestasikan buah Roh Kudus ini, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 13 bahwa apa juga yang kita minta dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Amin. Coba bayangkan, Yesus akan melakukannya. Iya. Ya, supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Yesus melalui kehidupan kita. Wow, supaya Bapa dipermuliakan Ya, melalui hidup Kehidupan kita. kita, ya. Amin. Wow, bukankah ini luar biasa? Ternyata kehidupan yang sama seperti Yesus di dunia ini adalah kehidupan yang memanifestasikan ya. dan memancarkan buah Roh Kudus, yaitu karakter Kristus. Amin. Jadi sebagai orang percaya, fokus kita adalah bagaimana orang-orang dapat melihat, merasakan, dan menikmati manifestasi dari buah Roh Kudus ini melalui kehidupan kita. Ya, amin. Bayangkan orang jadi bisa menikmati Buahnya buah Roh itu. Kudus dalam kita gitu ya. Sehingga Amin. dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Iya, karena mereka menikmatinya. Amin. Amin, Nah, ya. karakter Kristus adalah manifestasi dari kesatuan kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian karakter Kristus adalah buah Roh Kudus. Lalu buah Roh Kudus adalah ekspresi dari kasih Allah. Di dalam kasih Allah ilahi inilah ada kuasa dan otoritas ilahi. Wow, jadi ketika kehidupan kita memanifestasikan dan memancarkan karakter Kristus yang adalah buah Roh Kudus dan ekspresi kasih ilahi ini, maka secara alami, ya, secara alami kita akan memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Wow, Amin, jadi ternyata karakter dulu, baru kita diberi kuasa itu. Ya. Ingat ya, karakter dulu ya. Karakter dulu baru kuasa. Kuasa seperti itu Amin, ya. Amin. Bahkan apapun yang kita minta atau kita doakan di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya untuk kita. Sehingga Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sebab permintaan atau doa-doa kita sesuai dengan kehendak Bapa. Dan didasari oleh kasih ilahi ini, bukan oleh kedagingan atau oleh keinginan kita sendiri. Ya, sahabat yang baik, mari kita mau baca firman Tuhan ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, ini penting banget nih. Ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang hidup di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yaitu menuruti atau mentaati firman-Nya dan hidup di dalam kasih-Nya. Jadi inilah kehidupan yang menyatu dengan Bapa. Sehingga kita dimampukan untuk hidup
sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Amin ya. Nah sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka sama-sama kitab kita. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Artinya di dalam Kristus, identitas kita adalah sudah menjadi terang dunia, bukan berusaha untuk menjadi terang dunia. Ilustrasinya seperti ini, bohlam, di mana bohlam tidak perlu berusaha untuk menjadi bohlam, tetapi bohlam tinggal berfungsi menjadi bohlam, yaitu dengan melekat dengan sang sumber listrik. Maka secara otomatis bohlam itu akan menyala. Demikian juga dengan kita. Di dalam Yesus, identitas kita sudah menjadi terang dunia. Jadi kita tinggal berfungsi untuk menjadi terang itu. Bagaimana? Yaitu dengan kita menempel dengan Yesus, dan dengan Yesus yang adalah sumber terang itu, dan kemudian kita menjadi terang dengan berbuat baik. Maka Bapa dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Menyatu dengan Bapa, membuat kita hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Nah sahabat yang baik, ini ada Instagram yang masuk. Mari kita akan baca sama-sama ya. Yuk kita baca sayang ya. @losgracia dikatakan demikian ya. Shalom Terang Kasih RTV. Jadi saya baru 1 bulan menjadi Kristen. Sebelumnya saya memiliki kepercayaan lain. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya, karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus? Wow. Wah, luar biasa Gracia ya. Gracia luar biasa nih ya. Berkati ya Gracia. Oke, dari kamu sayang. Iya, kan dikatakan baru 1 bulan menjadi Kristen. Sebelumnya saya memiliki kepercayaan yang lain. Ya, satu hal saat ini kan ditanyakan oleh Gracia bahwa saya ingin bertanya, karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya, yang baik sekali ya. Gracia nih menanyakan hal yang penting ya. Betul. Satu hal tadi sudah dijabarkan bahwa ketika kita hidup dalam Yesus, kita harus hidup di dalam tadi karakternya Kristus. Buah, yaitu buah roh dan kasih Kristus ya. Nah, dari katakan apa nih karakter yang seperti apa yang harus dimiliki? Nah, karakter yang seperti apa yang tadi sudah dijabarkan, tetapi yang paling penting saat ini ketika kita menjadi Kristen, maka satu hal yang utama adalah kita karakter kasih. Di dalam kasih ada kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu penting sekali. Karena apa? Dari situlah kita akan tahu bahwa ketika kita hatinya murni, maka kita akan bisa memancarkan satu kerendahan hati seperti Kristus. Yesus berkata bahwa dia adalah pribadi yang rendah hati. Jadi hari ini biarlah karakter kerendahan hati itu ada padamu, dan kami percaya semua karakter Kristus itu yang tadi sudah dijabarkan itu terjadi dalam kehidupanmu, supaya kehidupan di dalam Yesus yang engkau jalani ini akan menjadi berkat, berdampak, dan orang-orang menikmati buahnya. Ini dari kamu sayang. Ya, di Matius dikatakan, Matius 11, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jadi saya meneguhkan yang disampaikan di sisi saya tadi ya, bahwa
kerendahan hati itu menjadi kunci untuk kita bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa Dan lemah lembut. ya. Amin ya. Jadi Gracia, ingat kalau mungkin dalam masa-masa ini ada gesekan, ada Iya. situasi yang membuat engkau jadi sensitif, rendah hati ya dan lemah lembut. Jadi inilah yang akan membuat Gracia akan bertumbuh semakin dewasa. Bahkan orang akan mengenal Kristus melalui buah yang dinikmati oleh orang Iya. sekitar kita ya. Nah, sahabat yang baik, penting ya hari-hari ini karakter rendah hati ini ya, karena ini akan membuat kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Ya. Amin. Kita doakan ya untuk Gracia. Gracia doakan mungkin untuk sahabat-sahabat Iya. yang lain ya. Mari kita Kamu datang doain berdoa. ya. Terima kasih Bapak untuk apa yang Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan Gracia. Luar Tuhan, biasa, kehidupan di dalam Engkau, menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Bahkan juga mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau saat ini memberikan Gracia oleh pertolongan Roh Kudus. Gracia menjadi pribadi yang rendah hati. Belajar dari Engkau Yesus, Engkau rendah hati dan lemah lembut. Biarlah karakter ini Tuhan, karakter yang rendah hati dan lemah lembut mengawali kehidupan Gracia dalam pengiringannya di dalam Kristus, sehingga Gracia akan bertumbuh di dalam pribadi dan karakter yang adalah buah roh itu, bahkan dapat memancarkan kasih ilahi melalui kehidupannya, sehingga terpancar kasih Allah melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus sudah melihat kerinduannya, kerinduan hati Gracia ini, dan memenuhinya dengan satu kemampuan untuk Gracia hidup dalam kerendahan hati dan lemah lembut. Demikian juga ini terjadi bagi sahabat-sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, mirip dengan apa yang dialami Gracia. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan diberikan kepada mereka semua, supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang memancarkan karakter Kristus dan kasih ilahi, sehingga mereka menjadi terang, menjadi dampak, dan mereka membuahkan satu kehidupan yang dinikmati oleh orang-orang sekitar mereka. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah yang berikutnya ini kita baca ya, saya ada dia masuk Ya, dari kami baca. @zegapurba. Jadi kita akan baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga untuk Purba ya. Tolong doakan untuk kesembuhan mental kami sekeluarga. Karena keluarga kami mengalami musibah. Rumah kami kemalingan saat kami bepergian keluar kota. Terutama doakan untuk anak kami yang saat ini masih trauma berat. Terima kasih. Ya, kami bisa mengerti ya, Iya, dalam situasi ini pasti kaget, shock juga. Karena nggak menyangka ternyata terjadi hal yang seperti ini ya. Iya, Sedang jadi bepergian keluar kota, totonya rumahnya keadaan seperti ini itu ya. gitu ya. Nah, Wow. terutama buat trauma anaknya ini ya, trauma Iya. berat ini ya. Nah, Purba, biarlah hari ini kita bawa satu keluarga. Biasanya kami itu kalau berdua juga suka membawa anak-anak kami seperti mesbah keluarga ya, gitu ya. Jadi Purba bawa keluarga, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan menyembuhkan ya. Tuhan memulihkan dari trauma ini, terutama apa? Ketakutan ini ya. Karena biasanya kalau udah begini jadi nggak aman. Aduh, ini gimana ya, rumah ini aman nggak ya gitu ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa malaikat Tuhan akan melindungi rumah orang benar. Amin. Malaikat Tuhan akan menjaga rumah orang benar. Jadi biarlah hari ini Purba datang dengan satu keluarga sehati, minta perlindungan Tuhan untuk mengcover satu keluarga ini ya, dan berkati lingkungan yang ada ya, dan berdoa untuk lingkungan yang ada ya. Mungkin di lingkungan itu juga ada yang mengalami seperti Purba ini ya. Dengan kejadian ini kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang mengalami situasi seperti ini, karena Tuhan itu Tuhan yang mau menyembuhkan, Tuhan yang mau memulihkan ya. Dan yang terpenting adalah ketika saat ini sebagai Purba sebagai orang tua dari anak ya,
cover anak itu dan katakan bahwa pemulihan dari trauma-trauma itu saat ini oleh Tuhan dilakukan hari ini sehingga tidak ada trauma lagi bagi anak. Dan kita percaya bahwa apabila kita berdoa dan minta kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Bahkan juga kita berdoa, ampuni orang-orang yang telah mencuri dan sebenarnya ingatlah. Tuhan tadi katakan firman Tuhan, kalau engkau dicuri, maka Tuhan akan mengembalikan 4 sampai 7 kali lipat. Bukankah luar biasa itu? Jadi hari ini kita mau fokus bukan kepada keadaan realita yang sudah terjadi dan itu menyakitkan tentunya ya. Nggak perlu disesali dan semuanya, tapi lihat kepada Tuhan dan percaya Tuhan itu setia dalam janjinya dan Dia pasti menggenapinya. Silahkan sayang. Yuk kita berdoa ya. Nah sahabat yang baik mungkin juga mengalami situasi trauma seperti ini karena ada kejadian yang mengagetkan seperti itu ya. Nah Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Mari kita datang pada Tuhan ya. Untuk hari ini kalau Purba sedang menyaksikan tayangan ini, yuk pegangan tangan dengan istri, dengan anak. Kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, kami percaya bahwa situasi ini kok ada di tengah situasi ini. Biarlah kasih Allah turun dan kuasa kesembuhan mengalir. Anaknya mengalami trauma berat dilepaskan dari ketakutan. Dibebaskan dari ketakutan. Biarlah hari ini damai sejahtera Allah turun untuk keluarga besar Purba. Kami berkata shalom untuk keluarga besar Purba ini. Dan kami berdoa Tuhan, firman-Mu berkata bahwa malaikat Tuhan menjaga mengelilingi orang benar. Mulai hari ini ada proteksi, ada perlindungan Tuhan untuk Purba dengan keluarga dan rumahnya. Dan semua roh pencuri, roh yang mengganggu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berkati juga lingkungan yang ada. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah juga Purba melepaskan pengampunan ini. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan Kau akan menggantikan dan memulihkan 4-7 kali lipat terjadi pada keluarga ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menyatu dengan Bapa yang membuat kita hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Amen. Yang pertama adalah ketika kita menyatu dengan Bapa membuat kita hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia. Sehingga kehidupan kita akan memancarkan dan memanifestasikan buah Roh Kudus ini, yaitu kerendahan hati, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Ya. Nah yang kedua, ketika kehidupan kita memancarkan dan memanifestasikan buah Roh Kudus ini, maka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14-12 ini mengatakan bahwa kita menjadi pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan yang ketiga, setiap kita yang hidup di dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yaitu menuruti atau mentaati firman-Nya dan hidup di dalam kasih. Jadi inilah kehidupan yang menyatu dengan Bapa. Sehingga kita dimampukan untuk hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Amin. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa beban hidupmu begitu berat? Sepertinya engkau sudah tidak sanggup lagi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua beban hidupmu itu kepada Tuhan. Amin. Dan sahabat yang baik, kehidupan yang sama seperti Yesus hidup di dunia ini adalah kehidupan yang menyatu dengan Bapa, yaitu kehidupan yang rest dan yang berserah penuh kepada Bapa di surga. Maka kasih Allah akan mengalir, menyembuhkan dan memulihkan kita. Mari kita datang kepada Dia.
Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat menyatu dengan Bapa dan membuat kami dapat hidup sama seperti Yesus hidup di dalam dunia ini. Oh Tuhan, terima kasih sehingga kehidupan kami memancarkan dan memanifestasikan kerendahan hati, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Yang ku cinta.